Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Siddiq Alamsyah, berasal dari kelas MI 1B, nomor NIM 190109-2011. Saya akan membahas deadlock pada sistem operasi. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Bapak Pengampu, yaitu Bapak Ibra Amnur, yang telah mengamanahkan kepada saya materi deadlock pada sistem operasi. Dan kepada teman-teman semua, saya berterima kasih atas waktu yang telah dipersilakan. Pertama, saya di sini akan membahas deadlock sistem operasi. Yaitu saya mengambil 5 konsep. Yaitu yang pertama, apakah itu deadlock? Menjelaskan mengenai definisinya. Yang kedua, penyebab terjadi deadlock. Menjelaskan mengenai hal-hal penyebab terjadinya deadlock. Yang ketiga, pencegahan deadlock, yang itu menguraikan cara-cara pencegahan dari deadlock tersebut. Dan selanjutnya, strategi mengatasi deadlock, menyebutkan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi deadlock. Yang kelima, hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock, yaitu menerangkan hal-hal yang terjadi pada saat mendeteksi deadlock tersebut. Langsung kita bahas yang pertama, yaitu definisi deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock merupakan kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Di sini dapat dianalogikan sebagai dua antrian mobil di bawah ini yang menyeberangi jembatan. Dalam kasus di bawah ini, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan resource. Begitu juga dengan antrian kanan. Akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Contoh dari deadlock itu adalah prosesor, channel I/O, disk. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan disk B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya deadlock. Penyebab terjadinya deadlock ini ada 4. Yang pertama, mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain ingin memakai sumber daya tersebut. Yang kedua adalah hold and wait, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Selanjutnya adalah saya akan membahas pencegahan dari deadlock itu. Yang pertama, mutual exclusion tadi. Harus tetap menjaga resource yang bersifat non-shareable, yaitu proses menahan sebuah resource. Proses lainnya meminta resource tersebut harus menunggu sampai proses melepaskannya. Yang kedua adalah hold and wait. Cara mengatasinya, apabila suatu proses minta izin untuk mengakses suatu resource, maka proses tersebut tidak boleh membawa resource yang lainnya. Selanjutnya adalah non-preemption, yaitu cara penjagaannya jika suatu proses minta izin mengakses resource, sementara resource tersebut tidak dapat dipenuhi secepatnya, maka proses tersebut harus membebaskan semua resource yang terlebih dahulu. Yang terakhir adalah circular wait, memberi nomor pada setiap resource yang ada, dan setiap resource hanya boleh mengakses resource secara berurutan. Selanjutnya kita akan membahas strategi mengatasi deadlock itu. Strateginya yang pertama adalah mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaikinya.
Yang ketiga adalah penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sumber tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance, sistem untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Yang keempat atau yang terakhir adalah pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock dengan deadlock prevention. Sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Yang terakhir, kita akan membahas hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock. Yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi structural weight secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan yang terakhir, memeriksa dengan algoritma tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.